Halo semuanya, kembali lagi bersama kita yang masih dalam keadaan menganggur. Kali ini kita akan membahas alur film yang rilis di tahun 2021 yang berjudul Below Zero. Film ini bercerita tentang polisi yang bertugas memindahkan napi berbahaya. Namun saat dalam perjalanan terjadi insiden yang tak terduga. Apakah itu? Kita langsung aja mulai filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang diajar oleh pria memakai jas hujan. Dari percakapan mereka, terlihat pemuda itu mengatakan tak tahu apa-apa. Akibatnya, pria berjas hujan itu menyeretnya dan menguburnya hidup-hidup. Cerita akan berfokus pada seorang polisi yang bernama Martin. Si Martin mendapatkan tugas dari atasannya untuk memindahkan tempat tahanan para pegajulan yang memiliki riwayat kriminal cukup berat. Martin tak sendirian, ia ditemani oleh polisi lokal yang bernama Montesinos. Sampai di lapas, mereka lalu memindahkan para tahanan ke dalam sebuah mobil berlapis baja. Di sana, para napi ditempatkan secara terpisah dan dengan keamanan super ketat. Martin sendiri mempunyai tugas untuk menyetir mobil, sedangkan Montesinos menjaga para tahanan di bagian belakang. Mereka kemudian mulai tancap gas dan dengan diiringi satu mobil polisi yang berada di depannya. Karena si Martin ini juga manusia, ia merasa cukup was-was ketika melintasi hutan belantara ditambah cuaca yang tak mendukungnya. Apalagi ia baru pertama kali melakukan tugas ini. Hal ini lantas cukup membuat Martin khawatir jika nantinya ada tahanan yang mencoba kabur. Dan benar saja, salah satu tahanan yang bernama Ramis telah merencanakan itu. Ia modus izin ke toilet agar bisa mengeluarkan alat yang ia sembunyikan dari anusnya. Sementara itu, pandangan Martis kian kabur akibat adanya kabut, sehingga mobil polisi di depannya tak terlihat sama sekali. Martis pun mencoba menghubungi mereka, namun tak ada jawaban. Dan tiba-tiba ada sebuah ranjau yang mengenai mobil sehingga membuat Martin hilang kendali. Namun alhamdulillahnya mereka masih selamat. Merasa ada yang janggal, Montesinos lalu menyuruh Martin untuk meminta bantuan polisi pengawal. Namun karena masih tak bisa dihubungi, Montesinos akhirnya turun tangan untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Hal ini lantas membuat Ramis leluasa untuk membuka borgol dan keluar dari sana. Karena Montesinos tak kunjung menjawab, Martin akhirnya turun dari mobil dan alangkah terkejutnya, ia melihat Montesinos sudah tergeletak tak sadarkan diri di tengah jalan. Lalu terdengar suara tembakan yang entah siapa pelakunya. Martin lalu mencari tempat perlindungan dan naasnya ia menemukan mobil polisi yang mengawalnya sudah dalam keadaan terguling, ditambah dua polisi tewas di dalamnya. Dengan cepat, Martin kembali ke ruang kemudi untuk meminta bantuan. Namun karena lagi di tengah hutan, sinyal menjadi kendala utamanya. Sempat terkena peluru, Martin akhirnya masuk ke ruangan tahanan untuk mengobati lukanya. Ramis yang telah sukses melepaskan diri mulai memukul Martin dan terjadi baku hantam antar keduanya. Di sela-sela baku hantam, tiba-tiba ruang tahanan kebakaran. Terpaksa seluruh sel tahanan dibuka. Akibat insiden ini salah satu tahanan pulang ke rahmatullah. Innalillahi. Martin akhirnya terdesak saat para tahanan mendekatinya untuk meminta kunci pintu keluar. Salah satu tahanan melihat kuncinya terjatuh, dia pun mengambilnya. Tapi tiba-tiba salah satu tahanan yang bernama Nano membunuhnya. Sontak hal ini membuat para tahanan bertanya-tanya. Nano kemudian menjawab jika orang yang ada di luar adalah seorang mantan polisi psikopat yang akan mencoba membunuh kita semua. Tiba-tiba terdengar suara dari HT bahwa dia tak peduli dengan mereka semua kecuali si Nano dalam keadaan hidup-hidup. Dari sini kita bisa melihat bahwa Nano memiliki masalah dengan pria misterius itu.
Tak ingin terlibat dengan masalah ini, para tahanan mencoba merebut kunci yang dipegang oleh Nano. Dan karena terdesak, Nano akhirnya menelan kunci ini ke dalam mulutnya. Di luar mobil, akhirnya kita bisa melihat pria misterius itu sedang mengganti ban mobil tahanan. Pria itu adalah mantan polisi yang bernama Miguel. Entah apa motif penjagalannya ini dan mengapa Miguel sangat menginginkan Nano, kita akan mengetahuinya nanti. Martin sendiri terlihat baru sadar dari pingsannya akibat baku hantam tadi, dan ia dalam keadaan dikurung bersama Nano. Tiba-tiba lampu dan pengatur ruangan tak berfungsi. Ternyata Miguel sudah mematikan seluruh sistem tahanan dari luar. Selanjutnya, Miguel terlihat mengendarai mobil tahanan entah kemana tujuannya. Yang pasti, Martin dan para tahanan harus bertahan dari dinginnya suhu di mobil tersebut. Saat matahari mulai terbit, Miguel membawa mobil itu ke danau beku dan mencoba menenggelamkan mobilnya untuk memaksanya keluar dari mobil. Disinilah ketegangan mulai diperlihatkan. Martin dan tahanan lainnya mulai panik dan mencari cara keluar dari mobil itu. Ditambah lagi, Martin dan Nano terkunci di balik jeruji. Akhirnya Martin mengatakan bahwa dia mengetahui jalan keluar rahasia dari mobil baja tersebut. Dengan cepat, Ramis dan kawan-kawan pun mencoba mengeluarkan Martin. Dan kemudian Martin langsung membuka pintu rahasia dan berhasil lolos dari mobil baja tersebut. Miguel sendiri terlihat menunggu di daratan, dan ketika ia melihat Nano, ia langsung mengejarnya. Namun pasca kejadian ini, hanya Martis, Ramis, dan Nano saja yang berhasil selamat. Karena kebaikan Ramis yang menyelamatkan Martin, ia akhirnya diberi keringanan dengan membiarkan Ramis bebas sebagai rasa terima kasihnya. Adegan terus berlanjut di mana Martin mencoba mencari Nano dan Miguel untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan keduanya. Akhirnya Martin melihat Miguel tengah menembaki Nano dari atas gedung. Ia pun segera menghampiri Miguel. Dari percakapan mereka, kita bisa mengetahui bahwa motif Miguel adalah karena keluarganya. Miguel kemudian menceritakan bahwa Nano dan beberapa temannya, termasuk pria yang kita lihat di adegan awal tadi, melakukan sesuatu yang amat buruk kepada putrinya. Nano beserta temannya mencekoki anak Miguel dengan minuman, padahal putrinya tidak begitu suka mabuk-mabukan. Lalu setelah tak sadarkan diri, mereka semua memasukkan benda-benda tak lazim seperti botol, rokok, dan sebuah tang ke dalam kemaluannya. Kemudian ia diikat dan diseret menggunakan mobil ratusan meter, dan kemudian membuang mayat putri Miguel ke dalam sumur. Entah manusia jenis apa sebenarnya Nano dan kawan-kawannya ini. Ia tega melakukan semua ini ke anak perempuan berumur 14 tahun. Tapi yang pasti Nano dan kawan-kawannya harus bertanggung jawab atas semua kekejaman yang ia lakukan. Dan sebenarnya hal yang diinginkan Miguel dari Nano adalah untuk menanyakan di sumur mana mereka membuang mayat putrinya. Saat Miguel lengah, Martin dengan sigap mengambil senjatanya. Namun karena sudah tak kuat lagi berdiri, Martin membiarkan Miguel untuk mengejar Nano. Dengan perlahan akhirnya Martin mampu bangkit kembali dan ia mendapati Miguel terus memukuli Nano dan memaksanya membuka mulut. Saat Martin datang dengan menodongkan shotgun, Miguel yang lengah akhirnya kena hantaman benda tumpul yang dilakukan Nano dan berhasil membuatnya jatuh. Tak lama kemudian datanglah satuan polisi menggunakan helikopter, yang akhirnya membuat lega Nano karena ia bisa lepas dari teror Miguel. Ia lalu berteriak sambil memaki Miguel bahwa dia tak akan memberitahu apapun kepada Miguel. Mendengar hal itu, Martin akhirnya tahu bahwa semua yang dikatakan Miguel tadi memanglah benar adanya. Alangkah terkejutnya saat Nano mengira Martin akan membelanya. Namun yang terjadi, hati nurani Martin sebagai seorang ayah mulai muncul. Martin lalu memaksa Nano untuk mengatakan di mana lokasi mayat putri Miguel disembunyikan. Karena masih bungkam, Martin akhirnya menembak jari tangan Nano menggunakan shotgun hingga ia berteriak kesakitan. Dan pada akhirnya, Nano memberitahukan lokasi sebenarnya. Hal ini lantas membuat Miguel lega, meski ia akan dihukum berat atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dan film pun tamat. Dan
Dan film ini ditutup dengan kenyataan yang cukup membuat kita emosi, yaitu tentang perbuatan Nano, seorang pemuda begajulan ya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa setiap perlakuan kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Entah itu di dunia maupun di akhirat, ya Ra? Ya, Ya. benar. Jadi kita pamit, saya Yunan, Saya Amin. saya Gie. Kita semua Pengangguran. see you.